Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhana la fitrata al-islam wa ala al-ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma barik lana fi bukurina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'na zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin karamun, para asatidz, para jamaah Masjid Al-Barqah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu dan kesempatan kali ini kita atas karunia Allah, rahmat dan hidayah Allah, kita diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan, keislaman sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kehidupan. Salah satunya adalah kita melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga aktivitas kita, baik ibadah sholat, kegiatan yang lainnya dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat dan umat senantiasa mendapatkan catatan amal soleh dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita bacakan senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin dalam seri di kesempatan hari ini saya sedikit mengucapkan tentang masalah kehidupan kita. Dalam hidup kita ini ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini. Karena inilah bagian dari sunatullah yang Allah berikan kepada kita. Sebelumnya kita berada di alam arwah, kemudian di alam rahim, kemudian kita berada di dunia, dan nanti kita ke alam akhirat. Nah, kehidupan kita di dunia ini ibarat kita mengarungi samudera kehidupan. Kita ini sebagai pengembara, karena ini kita adalah sebagai musafir di alam dunia ini. Karena kita akan menuju titik akhirnya itu akhirat. Dan kehidupan dunia ini adalah sebagai perjuangan, berjuang. Dan kita tidak boleh, kata syair itu, berpangku tangan, berdiam diri. Karena perjuangan itu akan terus kita lakukan sampai akhir hidup kita. Dalam rangka ibadah kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu, beribadah dengan luas, beribadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, sampai datangnya kematian. Setiap peluh, setiap darah, setiap tetesan keringat, mungkin sebatas darah yang kita keluarkan, tak akan sirna di telan masa. Maksud apa? Tak akan sirna, kecuali dengan adanya nilai pahala yang dilakukan. Karena orang yang berjuang dengan keluh kesahnya, dengan peluh darahnya, peluh keringatnya, bahkan tergores luka akibat perjuangan kehidupan kita di dunia, akan menjadi saksi perjuangan, akan menjadi saksi pengorbanan. Kenapa? Karena Allah adalah tujuan kita. Ketika kita sholat, billahi ta'ala sholli fardhu subhi ataini istaqbil qiblat ada imaman, ada ta'muman billahi ta'ala. Kita puasa juga sama, wajib shaum abodan ada ibadah sahih Ramadan hadisan billahi ta'ala. Semuanya ada kalimat billahi ta'ala. Tujuannya adalah Allah Subhanahu Allah wa yadunna. Allah menurunkan
Allah tujuan kita dalam ibadah tentu menurunkan Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran dusturuna. Ar-Rasul, Rasul itu adalah Qudwatun hasanah. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan. Dan kita dalam diri perjuangan dalam menghadapi kehidupan. Karena itu adalah bahwa perjuangan yang hakikatnya mengantar kita ke dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pasti lelah dalam perjuangan. Bahkan ada kata ulama adat seperti tidak ada 8 kelelahan yang kita lakukan, yang kita alami. Lelah dalam berjihad, ya. Fa'idha wa aqamus salat zakat fa'ikhwanukum fiddin nufassirul ayat liqaumin ya'lamun. Bertobatlah, melaksanakan sholat dengan zakat adalah ya begitu, berarti menjelaskan tentang pengetahuan. Demikian juga adalah dalam beribadah, subuh-subuh masih enak tidur, harus bangun masjid jalan kaki. Alhamdulillah sekarang ada kadang kalau dulu pakai lampu, badai, pakai obor, jalannya juga tidak bagus, banyak beban-beban. Tapi tetap kita laksanakan. Ini bagian dari kelelahan kita dalam beribadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad dalam mencari keridhaan Allah, kita berjihad. Karena kita melangkahkan kaki kita, ya, dengan kita mengucap Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an abida aw dalla wa azilla muzalla aw ajhala yujhala ayyan. Terus kalau kita baca Allahumma ja'alni qalbi nura wa fi basari nura wa an yamini nura simani nura wa fi nura tahti nura amami nura. Dia kalau kita di masjid, Allah akan derajat kita dan Allah ampuni segala dosa kita. Nah, ini menunjukkan bahwa begitulah perjuangan yang dilakukan oleh kita ketika kita berjalan. Termasuk kita sebagai orang tua, istri kita sebagai ibu dari anak-anak kita. Ketika ibu kita, istri kita mengandung anak kita, lahirkan, menyusui, merawat, dan kita juga untuk mendidik anak-anak kita, istri kita mendidik anak kita. Itu bagian dari kelelahan yang akan dicatat pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisrahu bi amain yashkurli wa liwajhika wa ilayyil masir. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat kepada orang tuanya. Kenapa? Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah, kemudian waktu demi waktu letih, lelah, memang malu mengandung. Ada dari istri kita. Luar biasa lelahnya. Ya. Bertambah-tambah sampai usianya menjelang 9 bulan, lalu kemudian dilahir. Allah mentakdirkan lahir, kemudian menyapinya selama 2 tahun. Nah, termasuk juga ketika kita mencari nafkah. Fa'idha qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika selesai sholat, maka bertebaranlah. Setelah doa, maka buka toko, buka apa, yang bekerja silakan bekerja. Ini bagian dari lelah-lelahnya dalam cari nafkah, termasuk bagian dari kelelahan yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kelelahan kita dalam membina rumah tangga, ya. Mengajarkan anak-anak kita, ya alladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, wa'muru bis sholat, perintahkan anak kita sholat.
7 tahun, 10 tahun kalau kita kasih tahu kita mau kita pukul, tentu pukulan dengan tidak menyakitkan. Dan harus ketika kita menyuruh anak kita sholat, harus kita bersabar. Karena anak-anak itu dunianya masih dunia main. Tapi kita berusaha untuk senantiasa mengajarkan untuk sholat. Ada jamaah Allah. Oleh karenanya, ketika kita melakukan perjuangan itu, semuanya bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita berjuang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi terus hari demi hari, minggu demi minggu, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai akhirnya kita itu bagian dari wajahidu billahi haqqa jihadi wa istabaku wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan berjuanglah dalam jalan Allah, mendakwahkan agama Islam. Mungkin kalau kita menghadapi musuh dengan senjata, kita juga hadapi dengan musuh senjata. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina di sana menghadapi penjajahan dari Israel, berjuang. Karena yang dihadapi adalah bukan senjata, mengusir negerinya dari mengusir dirinya dari negerinya. Demikian juga dulu para pejuang kita berjuang untuk mengusir para penjajah, para ulama, para santri, para kiai, berjuang mengusir para penjajah. Oleh karenanya disebutkan di tafsir At-Tabari bahwa Ibnu Abbas menyebutkan bahwa jihad yang dimaksud adalah menjalankan perintah-perintah Allah secara konsisten, meskipun ada tantangan, bintangan, hambatan, dan seorang muslim tidak putus asa, tidak ragu dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita harus mempersiapkan generasi-generasi kita bisa mempertahankan negeri kita, bisa mempertahankan agama kita, bisa mempertahankan keluarganya. Infiru hifadha wa siqala wa jihadu fi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Persiapkanlah, ya, berangkatlah kamu, ya, dalam keadaan ringan dan berat. Kadang-kadang kita hari ini masih banget kerja ya, gitu kan. Ya kata anak ibunya, kata istrinya, Pak, ayah kerja, saudara ayah kerja, jangan malas. Kita berangkat, ya, bagian ringan dan berat, ya, itu bagian dari jihad jalan Allah. Apalagi berjihad dengan harta dan jiwa, ini lebih baik jika kamu. Bahkan kalau orang menyiapkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, terutama menghadapi musuh-musuh yang memerangi sebuah bangsa, negaranya, ya, atau mengarangi agamanya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah, barang siapa yang berinfak untuk mensiarkan agama Allah, masjid jadi ramai dengan infaknya, masjid jadi lebih meriah, bukan lebih ramai dalam dakwanya, lebih siar-siarnya lebih kelihatan. Kutibat lahu bisaba'i mi'atin dzikrin, maka Allah akan memberikan pahalanya sebanyak 700 kali lipat. Ya, kalau kita misalkan mengajak tetangga, ayo sholat, ayo mengadakan kegiatan di masjid, makmurkan masjid, ini dengan harta yang kita keluarkan, maka Allah akan menetapkan pahala baginya 700 kali lipat, insyaallah. Nah, namun seperti itu karena kita mengalami perjalanan kehidupan, ya, di dunia ini, terkadang kita ada rasa gundah, ya, belumnya kita terasa aduh capek, aduh malas, aduh kayaknya kurang semangat nih. Terkadang kita kurang semangat
minum es rajos. Tapi itu vitamin gitu kan. Ya. Yang lebih utama adalah hati kita tata, hati kita rapikan, hati kita olah. Ya. Kenapa demikian? Karena hati ini kalau ditata dengan baik, maka akan menjadikan kita lemah, kurang semangat. Berapa banyak orang yang mungkin hartanya banyak, atau jabatan tinggi, apakah dia semangat untuk sholat? Belum tentu. Apakah dia semangat untuk berpuasa, wajib atau sunnah? Belum tentu. Mungkin dia sholatnya hanya maaf setahun 2 kali setiap pekan. Kurang apa secara fisik? Kurang apa secara materi? Tapi hatinya kurang tertata dengan baik, dia merasa malas. Berapa banyak orang yang mudah melangkah kakinya ke Eropa, ke tempat-tempat wisata, ke pegunungan, ke pantai, ke lembah-lembah, tapi ketika melangkah ke masjid berat kakinya. Oh, kayaknya diikat di kakinya, kayaknya dirangkai. Padahal masih tidak terlalu jauh. Padahal tempat ibadah tidak terlalu jauh. Tapi karena kurang tertata dengan hati, maka berat hati. Maka kata Allah mengingatkan ya ayyuhannas qad ja'akum burhanun qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada Anda, kepada kamu kata Allah, pelajaran dari Al-Quran, pelajaran Al-Quran dari Rabbmu yang menyembuhkan penyakit yang ada di dada. Kita tidak ada penyakitnya, ya. Dada kita tidak ada penyakitnya. Bahkan di hati kita ada bagian setan untuk ikut membujuk bola kita. Bagaimana ketika Rasulullah, ketika beliau masih kecil, masih anak-anak di sebelah dadanya, ketika beliau masih diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian juga ketika beliau tidak berisra'nya, beliau di bedah dadanya, dibetangkan. Kemudian kata Rasulullah bahwa hati manusia ada bagian setan untuk membujuknya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin istri beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah termasuk Anda? Ya, termasuk aku, cuma aku dijaga sama Allah. Nah, hati kita ini ada penyakit di dada kita. Perlu ketika penyakit itu ada obatnya. Cuma kakak tidak tahu. Kita lebih merasakan kalau penyakit itu penyakit fisik. Oh, sakit mata, berobat, pulih mata, dokter mata. Sakit THT, telinga hidung tenggorokan, kita pakai THT. Sakit gigi, kita ke dokter gigi. Patah tulangnya, kita ke dokter patah. Tapi pernahkah kita merasa kita mengobati hati-hati kita? Makanya kata di sini, hendaknya kita cari penyembuh hati kita. Apa itu? Adalah Al-Quran. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa supaya ketentraman jiwa kita ada. Apa itu? Ada doa. Di antaranya doanya banyak. Salah satunya kita diajarkan, Allahumma inni abduka. Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu. Ibnu abdika, hamba anakmu, maksudnya hamba anak dari keturunan Nabi Adam. Ya, anak hamba-Mu, maksudnya anak hamba-Mu, yaitu anak-anak dari Nabi Adam. Wabnu amatika, dan anak hamba, ya, anak hamba perempuan. Hamba Allah perempuannya siapa? Ibu Hawa. Jadi kita ini anak keturunan Nabi Adam dan anak keturunan
Ibu Hawa. Nasiyati biyadika, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Malil fi hukmuka, dan keputusanmu berlaku padaku. Adil fi qada'uka, qada'mu adil buat aku. Kita ditakdirkan oleh Allah. Jangan jadikan takdir manusia laki-laki perempuan. Lalu gimana itu yang Maria takdir bukan takdir itu? Itu adalah ya kesalahan pribadi. Allah tidak mentakdirkan tengah-tengah, Allah cuma mentakdirkan takdir perempuan, tidak ada takdir Maria. Maria itu pernah perilakunya. Dia mencoba mendekati laki-laki atau ingin jadi wanita. Yang takdir Allah itu, ketetapan Allah itu adil. Menurut Allah bagi kita. Kita dilahirkan di mana, sekolah di mana, kerja di mana, tinggal di mana, bahkan mati pun kita tahu di mana kita mau. Kita punya anak berapa? Apakah anak-anaknya laki dan perempuan? Apakah anak laki-laki saja punya anak apa ya? Karena saya istimewa perempuan semua. Judulnya laki-laki semua. Gitu. Anak atau laki-laki. Atau memang Allah belum mengizinkan dia tidak punya anak ada. Karena itulah takdir Allah adil. Kemudian kita berdoa juga, as'aluka bikulli ismin huwa lak, ya Allah, ya, aku mohon dengan setiap nama yang kau gunakan untuk dirimu. Apa yang Allah gunakan untuk dia nama? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir. Terus kita doa. Ya Muhaimin, Ya Alim, Ya Ghani, Ya Maha Kaya. Ya Allah, Ya Ghani, ikfini bihalalika. Atau di doa yang sering kita akan dengar, Ya Ghani, Ya Hamid, Ya Muhyi, Ya Hamid, amini halalika haramika ketika aman siwa. Kita minta Ya Latif, Ya Halakut, kita minta disebutkan namanya yang baik disebut dengan Asmaul Husna. Sampai tadi nafsak, ya, yang engkau sebutkan dalam nama-namamu itu. Awal tahu di kitab, atau yang engkau turunkan dalam kitab. Sifat 20 termasuk sifat-sifat ya Qadir, ya Muqtir, ya Jabbar, dan banyak beberapa. Awa'alamtahu ahada min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada hamba-Mu yang Nabi Muhammad SAW. Aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak, atau yang kau khususkan di dalam dirimu, untuk dirimu dalam ilmu baik. Allah itu menyebutkan dengan sebutan yang luar biasa kepada hamba. Ketika kita berada di mana, di masjid, ya, salah satu keutamaan kita berkumpul berada di masjid, maka turunkanlah rahmat, malaikat menangis, dan Allah menyebutkan nama kita di sisi hamba-hambanya, para malaikatnya. Kemudian kita berkata, Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Di sendiri, antara untuk orang bersama qulubina. Ya Allah, hendaknya Kau jadikan Al-Quran jadi penerangan jiwaku, hatiku. Nah, bagaimana hati ini
Al-Quran ini hati kita menjadi terang atau menjadi waduh rasul, menjadi cahaya wajah husni, menjadi pelenyap penghilang duka, wajah hati atau menghilang kesedihan. Al-Quran itu obat penetraan jiwa, cahaya di dada, pelenyap duka, penghilang kesedihan. Itu Al-Quran. Coba berapa banyak kita mendengar Al-Quran? Al-Quran cuma jadi bacangan, atau Al-Quran tidak bisa baca. Oh, bahasa nggak bisa baca, gimana nih bacaan ini? Belum bisa nggak kenal, belajar. Dari Allah, ya Muhammad SAW diajarkan oleh malaikat Jibril. Alhamdulillah di tempat-tempat kita, ya sudah banyak lembaga-lembaga pengajian, khususnya mungkin anak-anak dengan berbagai metode. Ada metode qiraati, Al-Baghdadi, misalnya, ada metode tilawati, dan banyak metode ikro yang menjadikan itu sebagai sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri pada Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjadi syafi'an ashabi, menjadi penolong kita. Dan dalam hidup kita, Al-Quran menjadi penentram hati kita. Jadi kalau kita mungkin galau, rasa letih, coba kita buka Al-Quran. Ya. Kita pahami, kita mentadaburi ayat-ayatnya, dan mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya, maka Al-Quran akan menjadi penetrang jiwa, cahaya, ya, pelenyap duka, menghilang kesedihan. Ya. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, biasanya kan suka kita baca Al-Quran. Wah, saya nggak bisa, udah kita baca Yasin aja, Yasin di depan binaja. Boleh, itu menggagalkan pahala. Samping itu sebagai penyembuh duka kita atas kehilangan orang yang kita cintai. Ya. Bukan yang ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai kemudian marah-marah, banting-banting, ngaji kagak. Ngaji, jiwanya dia tenang. Karena dia ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Dia berdoa. Ya. Karena Al-Quran adalah syifaa'un linnas, syifaa'un bis-sudur, penyembuh bagi kehidupan manusia dan juga penyembuh bagi jiwa-jiwa kita, hati-hati kita. Ya. Karena ini jadi penentang jiwa kita. Kemudian cahaya. Nurun ala nurin. Kami ada di Al-Misbah juga ada di surat surat Al-Isra. Cahaya di atas cahaya. Kalau hati kita sudah bening, ya, jika disinari Al-Quran, dibacakan Al-Quran, penyakit duka, meskipun mungkin kita baru disakiti sama orang lain, dicela, dicaci, dicemooh mungkin, ataupun mungkin kita mengalami kehidupan ekonomi yang berkurang. Nah, dengan Al-Quran kita akan jadi penolong kita. Namun, berapa banyak orang ketika menghadapi kesulitan, kegundahan, kegelisahan, ya, kesedihan, tidak kembali kepada Allah. Dicari apa? Gimana? Dicari tempat atau dicari orang untuk, ya, meminta sesuatu. Kalau orang itu mengajarkan untuk kembali kepada agama sih alhamdulillah. Ya. Tapi ketika ada orang, ya,
hanya diarahkan ketika dia mau kesulitan ekonominya, macamnya, segala macamnya. Terkadang dia salah pegang, terkadang dia salah arah. Akhirnya apa? Kasih dia sebentar, kemudian dia pulang. Kenapa? Karena yang dipegang bukannya sesuatu yang memberikan kebaikan. Inilah ya, jemaah berkaitan dengan bahwa Al-Quran itu obat pelipur lara, obat kesedihan dalam kehidupan kita. Atau kita coba introspeksi diri kita bersama. Kalau sudah kita bisa baca Quran, coba kita baca huruf demi huruf dengan nilai pahala luar biasa. Kalimat demi kata demi kata. Lalu ada pertanyaan yang diutarakan ke saya dari anak-anak. Ustaz, kalau kita sudah selesai ini baca surat Al-Fatihah sampai atas, berarti selesai dong kita baca Quran. Seolah-olah dia seperti buku. Ketika selesai ulangan, ya udah gak dibaca lagi. Di buku kelas 3 ini misalkan, sekarang kan pakai tematik misalkan. Atau di SMP buku kelas 2, kelas 7-nya buku tentang matematika. Udah gak dipakai lagi, harus selesai. Al-Quran tidak seperti itu, tapi Al-Quran adalah harus dibaca sepanjang ayat itu. Ya. Bahkan ya, kita diingatkan ada riwayat Nawiru yudzakum bis-shalah wa qira'atul Quran. Yasir rumah kita dengan membaca Al-Quran. Ya. Ada cahaya terutama kata Rasulullah ya, di rumah kita kalau dibacakan surat Al-Baqarah maka setan tidak akan datang ke rumah kita selama 3 waktu. Kalau kita bacanya di malam hari, maka di malam itu setan tidak akan datang di rumah kita. Kalau rumah kita dibacakan Al-Quran di siang hari, maka setan tidak akan datang ke rumah kita selama 3 hari. Seperti itu. Sehingga pada saat yang boleh berkumah jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Sepi, ada Al-Quran. Ya. Yang kita dengar adalah apa? Suara-suara musik. Ya. Mungkin orang masih suka musik. Silakan aja, tapi kan mana yang lebih berat yang lebih baik? Dia mendengarkan musik apa dia mendengarkan Al-Quran? Dia bernyanyi apa dia membaca Al-Quran? Ya. Karena Al-Quran itu bagian dari nilai ibadah. Ya, dibacanya sebagai al-muta'abbadu bi tilawati. Wah, saya tidak bisa baca. Oh, saya malu kalau udah putih, udah tua, udah peot, udah pakai kakek. Ini kita cari orang, Pak, ajarin saya dong. Mungkin kalau dengan anak-anak dia malu karena sudah tua. Coba kalau kita baca sejarah, berapa banyak di kalangan sahabat yang sudah tua, ya, tapi dia mau membaca Al-Quran. Jangan dikira sahabat dulu ketika dia kenal orang Arab langsung Al-Quran dia bisa baca. Belum tentu. Dia bisa bahasa Arab tapi belum tentu bisa baca Al-Quran. Kenapa? Kalau tidak belajar. Ya. Makanya ya kita kalau termasuk orang yang mau belajar Al-Quran, maka kita termasuk orang yang terbaik. Rasulullah SAW dalam sabdanya, khairu man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu, sebaik kita adalah orang yang mengajarkan Allah dan belajar Al-Quran. Kamu belajar apa dan mengajarkannya. Ya. Kalau belum bisa terus menata, insya Allah dengan mempelajari Al-Quran, belajar tentang memahami hati kita akan jadi terang. Cahaya tidak kita jadi tenang, beda banyak kedukaan. Meskipun mungkin ya, kita hari ini dalam kondisi yang secara ekonomi
tidak sedang baik-baik saja. Nah, kalau kita setiap rumah, setiap keluarga, setiap anggota keluarga baca Quran, setiap kampung baca Quran, karena dia komunitas kaum muslimin, maka akan ada keberkahan yang Allah berikan kepada masyarakatnya, pada keluarganya, dan juga pada bangsa dan negara. Kalau memang banyak yang membaca, makanya dalam sebuah riwayat dikatakan jika masih ada orang yang sepuh, orang-orang tua yang masih ada di masjid, masih ada anak-anak kecil, masih ada orang yang berzikir kepada Allah, yang membaca Al-Quran, ya, maka Allah tidak akan mengajarnya. Tapi kalau sudah tidak ada yang mau sholat, tidak ada yang mau ngaji, tidak ada anak kecil, maka terjadi Allah turunkan musibah dan ajal kepada masyarakat. Dan di akhirat nanti, ya, orang-orang yang berjuang dalam kehidupan akan Allah berikan kebaikan. Lakin Rasul walladzina amanu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humul khairat wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang berjuang di jalan Allah mendapatkan keberuntungan, kebaikan. Dan Allah a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'azim. Allah menjanjikan kepada mereka apa jadi Allah? Allah berikan kepada mereka surga Firdaus, surga tertinggi, dan surga-surga yang lainnya yang mengalir di bawah sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kita dalam ini memang sulit. Bahkan, ya, kesulitan kita sampai kata Rasulullah, setiap manusia akan memiliki kesulitan. Kesulitan yang paling berat dihadapi adalah para nabi. Asyadun nasi bala'ul anbiya. Kesulitan, cobaan, tantangan yang paling berat dihadapi adalah para nabi. Coba kita baca sejarah Nabi. Nabi Nuh misalnya, dari 950 tahun usianya, dan umatnya sedikit, dicela, dicaci, dilempari kotoran, dibuat perahu di tengah hutan, dikatain gila. Tapi Muhammad juga sama. Memang kita mau dikatain, gila lu, subuh-subuh ke masjid, malam-malam mau subuh, pada baca Quran di masjid, teriak-teriak, gila ente. Itu kan kecil. Bagaimana Rasulullah? Ya gila. Memang itulah perjuangannya. Orang yang paling berat ujian adalah para nabi. Summa sholihun, kemudian amal saleh. Apa usul? Kayak kambing nih buatnya. Bau Arab. Ada yang angkat begitu. Orang-orang sampai tentang para ulama, para pendiri, para habaib berjuang. Bagaimana Islam datang ke Indonesia, perjuangan mereka dari Yaman ke Indonesia, dari Timur Tengah ke Indonesia, Turki berjuang berdakwah. Kalau bukan perjuangan para ulama, mungkin Indonesia tidak ada Islam. Kali begitulah tantangan ini, mereka tetap berdakwah, sekali berdakwah, tetap supaya dengan Islam, kemudian juga sehingga umat Islam ini banyak, mayoritas terbesar saat ini. Walau sumber amsal, kemudian berikutnya lagi, ya, pada pertemukan, dan ya. Diuji lagi orang berikutnya diuji. Jadi setiap momen itu akan diuji. Yubtalal rajulu ala hasabi dinihi. Seorang akan diuji dengan kadar agamanya. Orang baru belajar dengan baca Al-Quran di masjid. Kan diuji. Mau mana agamanya? Ngaji loh. Iya berbeda aja. Apain ngaji? Main aja, bahasa ngaji. Kadang ibu
begitu. Menengahnya layanan di lapangan. Semakin semangat anak itu ada. Aku malah di rumah apa? Temanku ibunya galak, temanku yang akan main air aja. Faikana bidini salabatun zidan fil bala. Jika agamanya kuat, ujian itu kuat lagi. Atau saya harus kajikan anak kita. Tetap pasti ada dosa dan terus begitu. Ya. Makanya memang itulah perjuangannya di dalam kita. Sehingga kata Allah, dan ahsiban nas ayyatraku ayyaqulu amanahum la yu'minun. Ya. Lamin, apakah manusia mengira bahwa mereka ketika hidup di dunia ini, ketika ada di dunia ini, dibiarkan begitu saja? Kami beriman. Ya. Sebelum mereka diuji, saya diuji kan di kehidupan kita. Kadang-kadang dapat sedikit saya Pak hari dapat segini nih, ayah dapat sedikit. Diuji dengan harta, jabatan, kedudukan. Nah, ketika ujian datang kita bersabar. Cuma terkadang dia bilang, Pak ini dapat sedikit anak. Kadang-kadang begitu kan. Ya. Walau berfatannya alladziina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wala ya'lamanna al-kaadzibin. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum Anda, sebelum kita. Bagaimana ujian anak-anak Nabi Adam, terus umat Nabi Nuh, umat Nabi yang lain diuji, termasuk umat Nabi Musa diuji dengan zaman Fir'aun. Ya. Ada lagi yang diuji dengan Ashabul Ukhdud, Masito diuji dengan oleh Fir'aun, kemudian anaknya diuji. Jadi setiap ini dunia ada ujian. Sehingga Allah ingin mengetahui siapa yang benar-benar beriman kepadanya, siapa yang tidak beriman kepadanya, siapa yang benar-benar sedih, ya, jujur, siapa yang berdusta. Ya. Jadi dari jamaah seperti itulah. Ya. Memang harus kita kita Allah takdirkan ini sebagai ujian. Ujian untuk mengumpulkan pahala beratnya, makin kuat makin berat tangannya. Termasuk kita hadir di masjid untuk sholat imam, berat tangannya. Ada ujian di kerjaan, lagi asik di motor, Allahu Akbar, kata Mas Nadi itu anak gue dia ujian kan? Apa motor kita utamakan apa aja dia di masjid. Makanya kita membiasakan untuk berlatih. Paling tidak kita jalankan perintah sesuai dengan kita. Ibadah sholat, ibadah puasa. Nah, itu saja hadis yang Allah berkaitan dengan bahwa kita hidup ini adalah ujian. Ya, dan ujian itu perlu ada obat. Karena ujian ini ada kita menghadapi kegundahan saja, dan obatnya adalah Al-Quran. Jangan apa kita pahami bahwa apa yang kita lakukan akan mendapatkan kebaikan. Diuji oleh kita orang-orang yang beriman. Itu memang sebuah sunatullah. Diuji dengan ini, itu mati. Sebagaimana surat Al-Baqarah 155 ya. Wanabluwakum bisyai'in minal khair al-khawfi wal-ju'i wal-naqsi minal amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir as-sabirin. Diuji dengan sebagian kecil kata Allah. Dengan harta, dengan jiwa, ya, jabatan, itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang lebih kuat dari Allah. Ya, di surat An-Nur, allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan
depan untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Mudah-mudahan kita berharap dengan rahmat, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala kita tetap beristiqomah dalam ujian kehidupan ekonomi, keluarga, masyarakat, jabatan yang kita hadapi, kesehatan juga mudah-mudahan itu bagian dari kebaikan. Dan Allah uji dengan sakit, itu bagian dari takdir Allah. Mayorilahi yusabihu minhu. Siapa yang Allah beri kebaikan, Allah uji dia dengan sakit salah satunya. Sebenarnya sekali lagi ini adalah dalam rangka share. Mudah-mudahan kita senantiasa dididik oleh Allah sampai akhir hayat ini kita. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang saya ucapkan, mohon maaf jika ada berkata kalimat yang kurang baik, kurang rapi apa yang saya bacakan di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Saya tidak kapan bila ada berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilakan para jemaah sekalian. Tidak ada. Alas. Alhamdulillah, acara ta'lim pada kesempatan pagi hari ini telah disampaikan oleh guru kita, Nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah turunkan Al-Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, adalah obat untuk kita, jadikan obat untuk kita dalam kehidupan ini. Memang perlu obat. Ya, semuanya adalah ujian dari Allah. Obatnya adalah Al-Quran Al-Karim. Warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi segenap mukminin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan sebagai obat dalam kehidupan kita. Insyaallah semuanya akan selamat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita akhiri acara ta'lim ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.